Hey everyone, welcome back to Easy Podcast. You know how it goes, right? We are here to dish out all of the stressful moment from our life and learning English from our podcast. Today, let's talk about something we have all experienced. And at this point, we are going to talk about diligent time mastery, navigating efficiency through life phases. How exciting! So just stay tuned, folks. So we as a college student sure have a lot of activities. Some of us join an organization, some of us take a part in some committee, but one thing for sure, we also have a task for our academical in our respective majority. So without any further ado, let's talk how we can manage our time well and balancing our life with our speaker here. Hello, I'm Anis Musyafa Aini. I'm biology student and I'm as president of Biology English Society. And me, Arya Satya Brahmanika, as a host for today's podcast, gonna jump into this interesting thing to talk about. So for the starting, how's your day? Is it hectic? Or you enjoy it? Or maybe this is the best day of your life? Today was pretty good, but maybe today will going to be a hectic day because I have a lot of things to get done. Yeah, but I'll try to enjoy it. Apa tuh yang bikin hektik? Tugasnya banyak kebetulan hari ini yang harus diselesaikan, jadi ya that's Lot of tasks more. Yeah. What used to make Kahanis hectic memang in biology faculty ini? Yes, as a biology student, salah satu yang bikin hektik sendiri itu praktikum dan ya terutama laporan praktikumnya, because we have to di samping kita harus mengerjakan tugas dari dosen di kelas, kita harus ngerjain laporan praktikum itu, and in this semester there are 7 course and coincidentally semuanya ada praktikumnya, jadi agak ya bikin hectic and more stress gitu. Iya, itu stress banget sih pasti sih, karena we have some in common, karena di teknik juga, terutama di jurusan aku ya, aku kan electrical engineering itu ada praktikum juga, cuma aku masih semester 2 dan itu sedikit sih sebenarnya, cuma 2 praktikum. Itu kalau dibandingin Kak Anis yang 7 praktikum, wow, itu berarti dalam seminggu. Seminggu 7-nya harus ini, jadi harus selesai. Sehari 2 kelas, praktikumnya 3. Wow, banyak kan praktikum dari kelas. Iya, kadang kebanyakan praktikumnya. Atau kadang ya ada yang nggak ada praktikum sih selama 1 hari, cuma nggak tahu yang buat jadwal siapa ya, cuma dipadetin di awal gitu. Yeah. Tapi berarti itu praktikum kan 7, berarti laporan 7 juga. Iya 7. Tapi beberapa ada yang semacam worksheet gitu, nggak semuanya. Nggak pure laporan praktikum yang panjang, pendahuluan dan lain sebagainya itu. Tapi ya kita ngerjain itu tuh harus based on journal or other literature. Jadi ya kadang nyari literaturnya itu yang susah, jadi suka bikin hektik dan lain sebagainya. Dan jurnalnya juga susah ya. Susah bikin jurnalnya apa? Nyelesain laporannya? Mungkin kalau udah ada jurnalnya kayaknya lebih gampang sih ngerjain laporannya. Easier lah ya kalau udah ada jurnalnya mah ya. Iya. Besides being a college student, Kak, what makes college life stressful for you? Karena my activity not too far from college ya. So mungkin yang lain kayak organization activity aja. Ya proker yang I have so much action in there gitu. Jadi mungkin aku waktu itu pernah sebagai project officer juga, jadi I have so much to take care of di sana gitu loh. Jadi agak bikin stres, tapi I've had
benar. Aku apa ya dapat pertolongan dari, maksudnya dapat bantuan dari teman-teman Teman-teman juga. juga ya. Jadi ya salah satu purpose kita join organization kan to make a lot of friends kan. Jadi Mm-mm. kalau kita punya teman banyak yang mendukung juga itu sebenarnya bisa menjadi motivasi kita buat tetap bertahan di organisasi ya. Karena kan Iya, kayak I have reach my goal nih walaupun cuma satu ya kayak itu punya teman banyak. Jadi iya iya iya. Jadi ya cukup menghibur lah ya kalau punya teman ya. iya. Tapi berapa sih organisasi yang kakak ikutin? Sekarang satu, Satu. satu Oh, apa tuh? ini English Club yang Biology English Society. Because kebetulan aku jadi presidennya, jadi Wih, mengesampingkan yang lain dulu deh nanti dulu. luar biasa. Itu, kalau jadi presiden berarti hektik banget tuh ya? Ya, Hektik banget ya, Wak. lumayan. Ya, sangat stres berarti. Tapi itu laporan aman. Tadi katanya praktikum tuh juga, itu laporan aman. Harus aman, kalau nggak Oh, aman harus aman. ya ngorbanin yang lain sih, kayak jam tidur dan lain-lain. Laporan aman tapi mental juga aman. Ya harus, mau nggak mau harus aman sih. Harus aman. Nah, jadi out of all the things that cause stress, pasti kakak juga masih tadi kan harus amannya. Nah, apa tuh hal yang bikin kakak aman? Kan kalau in my opinion, we should find happiness in every stressful situation. For you, Kanis, what are joys you find when dealing with pressures that make you stress? For me personally, I usually set aside for myself me time mungkin, or hang out with my friends. Just ya tinggalin hal yang bikin stres itu, terus lakuin hal yang lain dulu. Ya, ya. Kayak cari hiburan lah ya. Suka nonton gitu berarti ya buat Ya, main stres. sometimes. Sometimes. Apa? Suka nonton apa kakak? Lately apa yang udah kakak lihat? Film apa gitu? Banyak sih. Hmm? Cuma lebih banyak kayaknya kalau yang aku ingat lebih ke ini tadi ya, drama apa namanya, drama Korea sih. Korea drama. Wah, cewek banget ya Korea drama. Iya. Tapi bukannya nonton Korea drama tuh malah bikin kita makin stres. Karena kan bikin emosional banget kan. Kadang yang kayak, kan Korea drama tuh aku tuh taunya kayak, ini nih pasti endingnya sedih mulu. Entah dia diputusin ceweknya, atau dia cowoknya meninggal. Pokoknya nggak ada yang bagus lah. Kalau aku tanya sih gitu ya. Kalau kakak tontonnya kayak gitu gak? Maksudnya Korea dramanya? Kadang yang kayak gitu, cuma ada beberapa drama Korea yang gak selalu sedih-sedih gitu sih. Jadi ada yang bikin ngebangun kita juga gitu loh. Gak semuanya tentang romance life, enggak selalu. Jadi gitu. ada yang kayak tentang ya pelajaran hidup kayak gitu ya, atau enggak motivasi buat kita ya. Tapi kakak berarti suka tuh ya nontonin dari awal episode sampai akhir gitu? Enggak. Kan banyak tuh kan Korea drama, kadang malah bikin kita pikiran gak sih kayak, aduh ini nonton kan Korea drama paling berapa episode rata-rata? 16. 16 itu kan banyak kan, itu juga satu episode paling sejam gitu ya. 16 jam sehari kalau namatin kan kayaknya, wah laprak gue ditinggal nih, gak bisa. Itu kakak berarti nontonin dari awal atau gimana tuh? Enggak. Sebenarnya kalau aku biasanya nontonnya endingnya doang. Endingnya doang? Iya. Kok gitu? Last episode aku tontonnya. Soalnya jarang sih aku nonton drama yang masih ongoing ya. Karena bakal bikin kayak, aduh, ini selanjutnya dia nih gimana ya? Kayak curious gitu ya, iya, jadi penasaran. Makanya aku biasanya kalau nonton Korean drama tuh nyari yang udah udah selesai, terus aku nonton episode terakhirnya. Tapi bisa ngerti ya. Kan arti akhirnya doang kan, kadang kita kayak ini masalahnya apa kok dia tiba-tiba sedih gini gitu. Sebetulnya nggak bikin ngerti sepenuhnya, tapi karena ya tadi aku bilang cuma ninggalin sesaat yang bikin stres aja gitu. Jadi apa ya, untuk nonton episode-episode sebelumnya nanti lah, masih ada waktu lagi. Ya. Cari waktu luang lagi aja gitu ya. Tapi berarti seringnya nontonnya dari akhir episode doang gitu? Iya, akhirnya doang. Endingnya doang. Nggak pernah penasaran gitu kayak startnya kayak gimana mereka? Enggak.
Oh, enggak. Soalnya biasanya awal tuh masih yang ya perkenalan, terus ya udah kehidupan biasa gitu kan awalnya. Baru nanti konflik di tengah-tengah, baru Jadi sampai akhir. kalau di awal mah kayak startnya tuh pasti masih Iya, boring lah ya. opening gitu lah Opening ya. doang mah boring lah pasti. Kayak perkenalan karakter. Mm-mm. Kakak mau langsung dari konfliknya aja, kita Iya. mulai cari masalah aja nih. Iya. Iya, iya, bisa. Karena kan ngindarin masalah stres itu tadi, masa mau nonton yang masalah lagi Oh gitu. iya, Jadi bener juga. langsung aja endingnya Langsung gitu. penyelesaian dong. Nah, nggak usah nambahin masalah lagi. Mm-mm. Bener juga. Tapi emang kan kalau kita nontonnya di akhir juga kan kadang bikin kita masalah juga kan. Kayak kita kan nonton nyampe akhir terus lanjut ke laprak. Apakah kan nggak penasaran gitu? Tapi kenapa gini ya? Gitu kan nggak tenang biasanya. Malah bikin problem baru buat kita, bikin stres yang lain. Aku enggak sih, Oh kakak nggak? enggak. Jadi kayak ya Ya udahlah. curious, but ya udah nanti aja deh gitu. Nah, ya Yang penting aku udah tahu endingnya kayak gini gitu. ini ada prioritas lah ya, laprak Iya, dulu lah ya. Iya, betul. iya. Berarti kalau nonton tuh untuk hiburannya paling langsung ke endingnya aja, last episode. Nah, tapi kalau selain nonton nih, kakak suka nggak baca buku untuk sebagai Kadang, hiburan? Kadang, sometimes tapi jarang. sometimes. Nah, Jarang tapi jarang banget. sometimes tapi jarang. Buku-buku kayak gimana? Apakah buku-buku novel atau is it novel or maybe motivation? Ya lebih sering novel sih. Oh, misalnya novel, novel romance gitu. Iya, kadang dikasih rekomendasi teman juga. Atau enggak, ya kalau lagi mood aja buat baca baru baca. Kalau lagi mood lagi ya. Heeh. Iya, iya. Aku juga sih sering baca, tapi aku tuh suka bacanya yang kayak untuk lebih ke pelajaran hidup lah. Hmm. Terus aku juga pernah baca buku judulnya The Subtle Art of Not Giving an F, itu by Mark Manson. The book says that life is like a pile of problems, and this problem will always increase over time. Do you have any book or maybe article recommendation that discuss way to deal with stress like the book that I just said before? Maybe I have one recommendation. Judulnya lupa. Lupa judulnya, benar ya? Oh, Oh ya, judulnya jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar by Richard Carlson. Jadi seperti judulnya ya, jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Sebenarnya buku ini banyak jelasin tentang perspektif kita terhadap hidup yang memang masalahnya ada banyak gitu. Tapi ya gimana cara kita menghadapi masalah-masalah itu dan jangan justru malah membesarkan masalah yang sebenarnya harusnya tuh nggak usah gitu kita jadiin itu suatu masalah yang kita pikirin gitu. betul. Tapi malah ya kadang ya namanya manusia ya. Jadi ya suka overthinking sendiri atau That's right. malah mikirin hal yang seharusnya nggak usah kita pikirin, tapi ya justru itu yang bikin stres gitu kan. Jadi ya di buku ini ngajarin kayak ya itu sih perspektif kita menghadapi masalah itu. Iya, harusnya kan kalau ada masalah ya sekalinya dihadapin one by one lah ya, jangan ditinggalin yang malah makin besar gitu kan. Terus kalau kita kayak apa tadi ya masalah kecil tapi kita kayak wah ini besar banget, takut duluan gitu loh. Padahal mah nggak segede itu, itu malah bikin kita menghambat diri ya. Padahal juga kan dari tiap masalah itu harusnya dihadapi karena kan di balik setiap problem yang ada di hidup itu pasti ada rewardnya kan. Entah itu mengimprove diri kita menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih dewasa lagi gitu kan. Buku yang bagus. In your opinion, on a scale 1 to 10, how much do you recommend this book? Maybe H. H. Oh, this Ya, good sih. why? Seperti yang tadi aku bilang, buku ini ngajarin banyak hal gitu loh. Karena ya hidup kita penuh dengan masalah. Masalah yang banyak banget ini. Jadi ya buku ini ngajarin kita itu yang tadi seperti yang aku bilang. Gimana sih masalah tuh sebenarnya harus kita hadapinnya gitu. Menurutku oke banget sih buat jadi rekomendasi. Iya. Apalagi buat tekniknya itu kayaknya recommendation buat kan.
Karena mereka kebanyakan stres gitu. Jadi buku-buku pelajaran hidup mungkin bisa mengimprove atau membuka mindset mereka yang baru tentang menghadapi masalah gitu. Yeah. Anyway, Kanis, I often think about my surroundings because I feel restricted in expressing myself or having fun. As the neighbors often seem dismissed when I don't behave according to their cultural norms. For example, as an engineering student, there are some times that when I come dorm late due to lab work, group discussion, or maybe organizational meetings. However, the local culture here finds it inappropriate for me to come dorm late. In your opinion, nih Kak Anis, how much does the environment affect our health to avoid stress? The environment and the people around us have a hug influence of our mental health. Ya, maybe aku ambil contoh yang tadi mungkin yang pulang telat tapi apa ya, lingkungan masyarakat tuh nggak membolehkan gitu, bukan tidak menerima. Ya, when there is a rule that conflict with us, such as kita harus pulang, kita gak boleh pulang telat gitu. Cuma kita ada pekerjaan lain yang harus kita lakuin. Terus ya maybe apa ya, kayak mungkin lebih baik kita hormatin dulu kayak apa ya, kita hormati lingkungannya dulu, kayak ya sebisa mungkin kita patuhilah apa namanya yang udah ada di sana. Cuma kalau misal itu gak sesuai sama kita, menurutku apa ya, lebih baik pergi aja sih, maksudnya pindah gitu. Atau mungkin cari lingkungan yang lebih bisa menerima. Ya jadi kayak apa ya, semacam daripada mental health kita terguncang malah ya, jadi lebih baik nggak apa-apa pergi aja gitu. Terus apa ya, misal contohnya juga kayak misal kita bukan, apalagi kalau kita bukan penduduk asli sih, aku kayak cuma pendatang, kayak numpang kan ya istilahnya. Apa ya, ya itu sih paling sebisa mungkin. Tapi kalau misal emang we can fulfill this apa peraturannya itu, ya mending gak usah. Jangan maksa lah ya. Ya, kita penghargai, dan kalau emang kita ngerasa nggak bisa nih ya pergi aja. Daripada harus ngorbanin mental health kita, jadi kayak it's better to live aja. Dan push yourself lah. Tapi Kak, kan masalah di sekitar kita tuh bukan hanya tentang tangga kayak gitu dia. Bisa aja kayak kita ngerasa lebay sih mungkin. Cuma kadang ada orang yang kayak, dunia sedang jahat ke aku pengen kabur gitu. Salah satu misalnya nih, misalkan ada orang kayak gitu, menurut kakak apa yang sebaiknya dilakukan? Bisa aja kan orang itu adalah aku atau siapa gitu. Bisa dilakukan buat diri sendirinya atau orang lain? Buat dianya. Mungkin kalau buat dianya sendiri, ya kayaknya dia butuh some space gitu lah. Ya, some space. Buat dirinya sendiri. Atau as a friend mungkin aku bakal tanya dia kenapa ada masalah. Siapa tahu dia mau cerita gitu kan. Siapa tahu kita juga bisa bantu ngeringanin bebannya dia. Betul. Kadang kan kita perlu cerita juga ya, maksudnya biar gak dipendam sendiri. Betul. Bisa juga kayak main medsos gitu ya. Ya itu bisa. Aku juga sih kayak I often avoid problems in my life, whether they are from my surroundings, environment, or my future, by spending time on social media like Instagram, TikTok, and Twitter. However, social media often doesn't entertain me, but instead brings me new problems. For example, when I comment on a post on Instagram, there are always people who look for issues with my comment, even though my comment doesn't often or contain any negative thing. In your opinion, how can we avoid getting too emotional about other people's comment? And how can we avoid using social media in a way that
sometimes entertain us, but also bring us bad habits. How we get over it for you? Yeah, maybe social media give us entertain, but sometimes there are things that can bring us to bad habit. Ya, jadi especially when we comment on one of the posts on social media, seperti tadi, we also have to be prepared for other people's perspective. Ya, jadi kalau misal kita berinteraksi di sosial media, kita harus siap sama perspektif orang lain terhadap apa yang kita lakukan di sosial media itu. Gitu. Kalau komen ya mungkin kita akan ngelihat orang-orang tuh gimana sih komen kita tuh ternyata di orang lain tuh kayak gini gitu. Atau kalau misal kita ngepost ya konten-konten apa gitu, ya itu juga kita harus siap dengan dua hal kayak ya positifnya sama negatifnya. Gitu. Pasti ada aja ya orang yang negatif gitu ya. Aneh sih emang. Kenapa sih orang negatif gitu kan menurut kakak? Apakah dia kan ada tuh orang yang pelampiasannya kalau lagi stres tuh bikin orang lain stres juga apa ini kayak gitu. Menurut kakak orang-orang kayak gitu ada nggak sih? Ada sih pasti. Ada ya pasti ya, jahat banget ya. Yeah. Kenapa tuh kayak gitu? Mungkin dia antara ya contoh ya, sebenarnya kurang tahu, cuma kalau dari yang aku lihat misal kita ngepost pencapaian kita gitu ya, terus orang tuh kan harusnya ya ikut bahagia gitu kan, senang, tapi dia tuh yang iri. Apa sih kok gitu sih gitu loh kayak ya bisa jadi antara irinya dia jadi bikin dia mikirnya tuh kok dia bisa gini kok gue nggak bisa nih gitu. Ya udahlah apa ya dari nggak bisanya dia itu tuh malah jadi bikin hal negatif dia tuh keluar gitu loh, jadi kayak malah negatifin orang lain juga. Jadi kayak nyalahin orang lain, dia bisa, gue nggak bisa, ya udah berarti lo harus nggak bisa juga kalau gue nggak bisa gitu. Jahat banget. Kan kadang ada yang kayak gitu. Ada. Tapi ada gak? Ada sih nggak? Ada sih. Oh nggak ada? Ada. Terus masih temenan? Enggak. Di cut off berarti udah? Enggak udah. Ya biasanya kan orang kayak gitu pasti bakal ketemu lagi di depan, di masa depan. Ya, semoga enggak sih. Oh, semoga enggak. Amin. Ya, aku juga sejauh ini sih ada sih, tapi entah ya. Aku juga jahat sih dia emang. Jadi mungkin biarin aja. Nah, iya. Banyak lah ya masalah tuh ya. Entah itu orang atau dari lingkungan sekitar. Ya. Jadi ya di dalam hidup kita pasti masalah banyak, entah itu besar atau kecil. Tapi ya harus dihadapin gitu ya. Yeah. So guys, in everyone's life there are always problems, whether big or small, and there are many ways to deal with them. We can face them one by one instead of avoiding them, which often cause the problems to become bigger. Problems often grow because we are afraid to start addressing them, but the solution is to have the courage to begin solving our problems. As we tackle them one by one, we will find solutions along the way. Another approach is to find happiness in every problem we encounter. In every problem, we will not only face failures, but also small joys that we often overlook. We don't need to have overly high expectations and forget about the small things that are just as important. For example, while we may have a big desire to travel abroad, playing at our grandmother's house or spending time with old friends can bring us happiness equal to our bigger desire. By the way, Kak, aku juga teringat sih sama buku yang tadi aku baca yang berjudul The Subtle Art of Not Giving an F by Mark Manson. Di buku itu dikatakan just because they look basic and simple doesn't mean they are not valuable. Jadi ya kayak tadi kita kan masalah banyak, cuma di dalam masalah itu pasti ada reward kecil lah. Kayak kita mau nyelesain laprak itu kan tujuannya pasti gak dapat lapraknya selesai, tapi kan di perjalanan nyelesain laprak juga pasti kita nemu kebahagiaannya sendiri gitu, kayak wah halaman 1 selesai atau gimana. Nah ya paling kayak gitu sih. Jadi ya segitu saja mungkin buat bahasan kali ini. So that's the end of our discussion
on the 14th edition of Easy Podcast. Thank you to Kak Anis for taking the time to have a chit chat with me. And also thank you to the viewers who have watched this podcast until the end. Hope you guys enjoy it. See you in the next podcast. Bye-bye.